Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak dosen, Bapak Ronawan Juniat Moko, dan teman-teman semua yang berbahagia. Ada pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Maka izinkanlah kami memperkenalkan diri. Saya Aisyah Nur Istiqomah dengan NIM 191 dan rekan saya Alva Satria Mahardika dengan NIM 161. Saya Vita Ristia Putri dengan NIM 162. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan mengenai populasi dan sampel serta metode penarikan sampel. Di sini kami akan membahas landasan teori, teknik atau metode sampling, menentukan ukuran sampel. Landasan teori, pengertian populasi. Populasi adalah keseluruhan, totalitas atau generalisasi dari satuan, individu, objek atau subjek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang akan diteliti, yang dapat berupa orang, benda, institusi, peristiwa, dan lain-lain yang di dalamnya dapat diperoleh atau dapat memberikan informasi atau data penelitian yang kemudian dapat ditarik kesimpulan. Kemudian sampel. Sampel adalah wakil atau sebagian dari populasi yang memiliki sifat dan karakteristik yang sama bersifat representatif dan menggambarkan populasi sehingga dianggap dapat mewakili semua populasi yang diteliti. Teknik pengambilan sampel berguna untuk membantu para peneliti dalam melakukan generalisasi terhadap populasi yang diwakili. Kemudian pengertian populasi menurut para ahli. Menurut Sugiono, populasi sebagai wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Menurut Bloch, menyebutkan populasi dapat diartikan sebagai keseluruhan dari suatu analisis yang merupakan sasaran penelitian. Kemudian, menurut Margono, populasi merupakan sebagai seluruh data yang menjadi perhatian peneliti dalam suatu ruang lingkup juga waktu yang sudah ditentukan sebelumnya. Kemudian, pengertian sampel menurut para ahli. Menurut Sugiono, sampel merupakan sebagai bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh suatu populasi. Kemudian menurut Bloch memiliki pengertian yang sama dengan Sugiono tentang sampel, yaitu himpunan bagian atau subset dari suatu populasi. Kemudian menurut Margono, populasi merupakan sebagai seluruh data yang menjadi perhatian peneliti dalam suatu ruang lingkup juga waktu yang sudah ditentukan sebelumnya. Alasan penggunaan sampel. 1. Untuk penghematan biaya. 2. Penghematan waktu. 3. Penghematan tenaga. 4. Untuk jaminan ketelitian dan bobot hasil. Kemudian proses pengambilan sampel. 1. Definisikan populasi sasaran. 2. Menentukan kerangka sampel dan peristiwa. 3. Menentukan teknik metode yang tepat. 4. Menentukan pengambilan sampel. 5. Melakukan pemeriksaan ulang. Metode sampling. Metode sampling secara random sampling dilakukan dengan cara simple random sampling, proportional random sampling, disproportionate stratified random sampling, cluster sampling. Untuk yang non-random sampling sistematis, sampling kuota, incidental, sampling purposive, sampling jenuh, snowball sampling. Yes. Selanjutnya materi akan dijelaskan oleh rekan saya Dika. Metode sampling. Teknik sampling adalah teknik yang dilakukan untuk menentukan sampel. Jadi sebuah penelitian yang baik haruslah memperhatikan dan menggunakan sebuah teknik dalam menetapkan sampel yang akan diambil sebagai subjek penelitian.
Tujuan dari dilakukannya sampling adalah untuk mendapatkan sampel atau objek sampling yang benar sesuai dan dapat digambarkan. Metode sampling, probability sampling, random sampling. Probability sampling adalah teknik pengambilan sampel yang memberi peluang atau kesempatan sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel. Sugiono 2018 halaman 120. Dalam sampling ini sampel diambil secara acak atau random. Teknik yang digunakan dalam random sampling yaitu 1. Sampel random sampling dikatakan sederhana atau simple karena pengambilan anggota sampel dari populasi dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada dalam populasi itu. Cara ini dilakukan jika anggota populasi homogen. Proportionate stratified random sampling. Teknik ini digunakan apabila populasi memiliki anggota atau unsur yang tidak homogen, yang berstrata dan jumlah populasinya proporsional. Disproportionate stratified random sampling digunakan untuk menentukan jumlah sampel apabila populasi berstrata tapi kurang proporsional. Cluster sampling, area sampling. Teknik sampling area digunakan untuk menentukan sampel jika objek yang akan diteliti sumber daya datanya sangat luas seperti penduduk dari suatu negara, provinsi, atau kabupaten. Untuk menentukan penduduk mana yang akan menjadi sumber data, maka pengambilan sampelnya berdasarkan daerah populasi yang telah ditetapkan. B. Non-probability sampling. Non-probability sampling adalah teknik pengambilan sampel yang tidak memberi peluang atau kesempatan yang sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel. Sugiono 2018 halaman 122. Mudahnya sampel yang diambil tidak acak atau random. Menurut Sugiono 2018 halaman 122 sampai 125. Teknik yang digunakan dalam non-probability sample yaitu 1. Sampling sistematis merupakan teknik pengambilan sampel berdasarkan urutan dari anggota populasi yang telah diberi nomor urut. 2. Sampling kuota, teknik yang menentukan sampel dari populasi yang mempunyai ciri-ciri tertentu hingga jumlah atau kuota yang diinginkan. 3. Sampling incidental. Sampling incidental adalah teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan, yakni siapa saja yang secara kebetulan atau incidental bertemu dengan peneliti dapat digunakan sebagai sampel jika dipandang orang tersebut dianggap cocok sebagai sumber data. 4. Sampel jenuh merupakan teknik penentuan sampel bila semua anggota sampel populasi digunakan sebagai sampel. Hal ini sering dilakukan jika jumlah populasi relatif sedikit. Bisa juga digunakan peneliti yang ingin membuat generalisasi dengan kesalahan yang sangat kecil. Istilah lain dari sampel jenuh adalah sensus, di mana semua anggota populasi dijadikan sampel. Snowball sampling adalah teknik penentuan sampel yang mula-mula jumlahnya kecil, kemudian membesar dalam penentuan sampel. Pertama-tama dipilih 1 atau 2 orang, tetapi karena dirasa dari 2 orang tersebut data yang didapatkan belum lengkap, maka peneliti mencari orang lain yang dipandang lebih tahu atau dapat melengkapi data yang kurang. Hal tersebut dapat dilakukan berkali-kali hingga data lengkap. Sekian dari saya. Selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya. Pengukuran sampel. Rumus Slovin untuk menentukan ukuran sampel minimal N jika diketahui ukuran populasi N pada taraf signifikansi A adalah N sama dengan N per 1 plus N dikali E kuadrat.
keterangan. N adalah jumlah sampel yang dicari. N adalah jumlah populasi. E adalah margin error yang ditoleransi. Berdasarkan notasi rumus besar sampel penelitian minimal oleh Slovin di atas, maka apabila kita punya 1.000 orang dalam sebuah populasi, kita bisa tentukan minimal sampel yang akan diteliti. Margin of error yang ditetapkan adalah 5% atau 0,05. Perhitungannya adalah N per 1 plus N dikali E kuadrat, sehingga N sama dengan 1.000 per 1 ditambah 1.000 dikali 0,5 kuadrat. N sama dengan 1 per 1 ditambah 1.000 dikali 0,0025. N sama dengan 1.000 per 1 ditambah 2,5. N sama dengan 1.000 per 3,5. N sama dengan 285,7143. Apabila dibulatkan, maka besar sampel minimal dari 1.000 populasi dari margin of error 5% adalah sebesar 286. Kesimpulan, populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemungkinan ditarik. Sampel adalah sebagian objek untuk diambil dari keseluruhan objek yang diteliti. Keseluruhan objek tersebut dianggap dapat mewakili seluruh populasi. Teknik pengambilan sampel atau teknik sampling adalah suatu cara pengambilan sampel yang representatif dari populasi. Teknik sampling dibagi menjadi dua, yaitu probability sampling dan non-probability. Sekian, terima kasih presentasi dari kelompok 1. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.